Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Nurul Fauzia dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan membacakan sejarah tentang kerajaan. Pertama, ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kemaharajaan bahari yang pernah berdiri di Pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Nusantara dengan daerah kekuasaan berdasarkan peta membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa Barat, dan kemungkinan Jawa Tengah. Kerajaan Sriwijaya yang diperkirakan berdiri pada abad ke-7 dikenal sebagai kerajaan maritim terbesar di Nusantara. Selain itu, Kerajaan Sriwijaya juga menguasai dua perairan laut penting dalam perdagangan Nusantara, yaitu Selat Malaka dan Selat Sunda. Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Raja Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Yang kedua, ada Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur Indonesia yang pernah berdiri dari sekitar tahun 1293 hingga 1500 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya menjadi kemaharajaan raya yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara pada masa kekuasaan Hayam Wuruk yang berkuasa pada tahun 1350 hingga 1389. Majapahit adalah kerajaan besar di Pulau Jawa berpusat di Jawa Timur Indonesia yang berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1500 Masehi dan menguasai sebagian besar wilayah Nusantara. Letak dan lokasi Kerajaan Majapahit berawal dari sebuah desa kecil di kawasan hutan tarik ini. Yang ketiga, ada Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran atau Kerajaan Sunda adalah kerajaan Hindu yang berlokasi di sebelah barat Pulau Jawa, Sunda, beribu kota di Pajajaran yang sekarang menjadi Bogor. Kerajaan ini lebih dikenal dengan nama Pakuan Pajajaran, Pakuan atau Pakuan yang berarti kota. Yang keempat, ada Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua di Indonesia, bahkan kerajaan ini adalah kerajaan Hindu-Buddha pertama di Indonesia. Kerajaan ini diperkirakan telah berdiri semenjak abad ke-5 Masehi atau kurang lebih 400 Masehi. Pertama kali didirikan oleh Maharaja Kudungga yang kemudian menjadi raja pertama Kutai. Kerajaan ini masuk ke kategori kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Diperkirakan masuk pada abad 5 Masehi dan mulai dibangun pada abad ke-4 Masehi. Yang kelima, ada Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara berasal dari dua kata, yaitu taruma dan negara. Taruma ialah tarum atau nilai, merupakan sungai yang membelah Jawa Barat, yakni Sungai Citarum, sedangkan negara berarti kerajaan atau negara kerajaan. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja di Rajaguru, Jayasinga Warman, pada tahun 358 Masehi di tepi Sungai Citarum, Kabupaten Lebak Banten. Raja di Rajaguru, Jayasinga Warman merupakan seorang maharesi atau pendeta dari Salangkayana, India. Kerajaan tersebut berdiri sekitar abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi. Wilayah kekuasaannya meliputi wilayah yang kini menjadi Provinsi Banten, Jawa Barat, dan Jakarta. Kerajaan Tarumanegara dibangun oleh Raja di Rajaguru, Jayasinga Warman pada tahun 358 Masehi. Yang keenam, ada Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga atau Keling adalah kerajaan di Jawa bagian tengah yang sempat dipimpin oleh wanita, Ratu Sima. Digambarkan sebagai pemimpin wanita yang tegas dan taat kepada peraturan yang berlaku di kerajaan tersebut. Kerajaan Kalingga adalah salah satu kerajaan tradisional bercorak Hindu dan Buddha yang berkembang di Nusantara sekitar abad 6 sampai abad ke-7 Masehi. Yang ketujuh, ada Kerajaan Kadiri. Kerajaan Kadiri merupakan salah satu kesultanan yang berdiri di Nusantara pada zaman dahulu. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1041 di Kediri, Jawa Timur. Saat Airlangga mundur dari kejabatannya sebagai Raja Kahuripan. Sejarah Kerajaan Kadiri merupakan salah satu kerajaan Hindu yang terletak di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur.
Kerajaan yang berdiri pada abad ke-12 ini merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Raja pertamanya bernama Sri Jayawarsa Dijaya Sastra Prabu yang menamakan dirinya sebagai titisan Wisnu. Dan yang ke-8, yang terakhir, Kerajaan Bali. Kerajaan Bali adalah sebuah kerajaan yang terletak di sebuah pulau berukuran kecil yang tak jauh dari Pulau Jawa dan berada di sebelah timur. Kerajaan ini berada di sebuah pulau kecil yang dahulu masih dinamakan dengan Pulau Jawa, sehingga bisa dikatakan pulau ini masih dianggap sebagai bagian dari Pulau Jawa. Kerajaan Bali ini berdiri pada abad ke-8 dan runtuh pada abad ke-14. Konon, kerajaan Hindu di Pulau Dewata ini tidak langsung bernama Kerajaan Bali, melainkan Kerajaan Bedahulu, namun kemudian kerajaan ini tunduk kepada kekuasaan Majapahit. Sekian infografis dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.